10 bulan dunia diserang dan dibelenggu oleh virus corona atau COVID-19. Hingga kini, lebih dari 37 juta penduduk dunia terjangkit dan mengakibatkan lebih dari 1 juta orang meninggal dunia. Di Indonesia, angkanya tidak kalah mengejutkan. Dengan lebih dari 330 ribu warga negara Indonesia terjangkit dan hampir 12 ribu orang meninggal akibat ganasnya COVID-19. Keadaan ini tercatat sebagai pandemi global yang berdampak paling besar dalam era modern. Berbagai upaya telah dilakukan oleh berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk mengurangi dampak dari wabah ini. Mulai dari menjalankan gerakan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, hingga pembatasan kegiatan ekonomi dan sosial. Ada negara-negara yang berhasil menekan angka penularan COVID-19, namun lebih banyak lagi yang tidak berhasil. Hingga angka penularan dan kematian masih memprihatinkan. Dampak dari serangan COVID-19 ini bukan saja mengenai sisi kesehatan manusia, tapi juga mengganggu kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat suatu negara, hingga dapat menjerat masyarakat kepada krisis dimensial yang lebih luas. Tidak ada jalan lain selain melawan serangan COVID-19 ini dengan menjalankan pola hidup baru dengan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah melalui Satuan Tugas COVID-19 Republik Indonesia. Dengan langkah ini, maka akan terbangun kepercayaan diri masyarakat, hilangnya rasa takut berlebihan terhadap pandemi, dan muncul keberanian untuk terus berkarya optimal sesuai dengan panggilan tugas serta bidang masing-masing. Hanya dengan kesadaran menjalankan pola hidup baru ini dengan seksama dan saling menjaga diri, Indonesia dapat keluar dari pandemi ini dengan selamat. Selamat siang dan selamat kembali di Gatra Bicara yang episode kali ini kita bekerjasama dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Republik Indonesia untuk membahas bagaimana kita menjalankan protokol kesehatan di era pandemi saat ini. Dan tema yang akan kita bawa pada siang hari ini adalah perihal hiburan atau bertamasyah. Karena kita tahu sudah cukup lama warga, khususnya di Jakarta, saat ini sudah terdiam di rumah dengan berbagai kegiatan, baik itu belajar, bahkan orang tuanya kerja, sehingga sudah mulai bosan. Dan anak-anak pun juga sudah mulai lelah berada di rumah dan ingin segera keluar. Apalagi orang tuanya juga cukup runyam mengurus anaknya di rumah, sehingga sudah waktunya untuk bersama sekeluarga untuk menikmati hiburan. Apalagi kita menghadapi akhir tahun, yaitu di mana hiburan semakin panjang dan tentunya susah untuk membendung untuk ingin keluar dari rumah. Dan tema inilah yang akan kita angkat, sehingga kita ingin memperlihatkan di sini bahwa hiburan itu masih aman, asalkan menjalankan protokol kesehatan yang benar dan baik. Ya, oleh karena itu kita saat ini menghadirkan pembicara-pembicara yang dapat menyampaikan bahwa hiburan atau bertamasyah saat ini itu sudah aman bagi keluarga. Hari ini kita mendapat narasumber hadir bersama kita yang tadinya kita mengharapkan kehadiran dari Bapak Dinas Pariwisata, namun saat ini beliau sedang berhalangan hadir, maka kami dengan senang hati hari ini menyambut Pak Raymond Stefanus, Sarjana Teknik, sebagai Kepala Seksi Usaha Pariwisata Disparekraf Provinsi DKI Jakarta, yang nanti akan mungkin membagi atau memberi paparan kepada kita semua
tentang keadaan pariwisata khususnya saat ini di Jakarta. Kemudian setelah beliau nanti akan hadir Ibu Febrina Intan sebagai Direktur Pemasaran atau Marketing Director dari PT Pembangunan Jaya Ancol. Selamat siang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Raymond dan Ibu Febi. Selamat siang, Pak. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Oke, untuk kita lanjut ke acara, mungkin saya ingin menyampaikan sedikit pengantar untuk pembahasan kita hari ini. Izinkan saya membacanya terlebih dahulu. Sudah lebih dari 8 bulan Indonesia dilanda pandemi COVID-19, membuat kondisi perekonomian negara babak belur. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2020 terkontraksi cukup dalam hingga minus 5,32%. Pada kuartal 3 pertumbuhan ekonomi kembali terkontraksi dan Indonesia pun masuk jurang resesi. Sejumlah sektor industri mengalami kerugian akibat pandemi virus SARS-CoV-2 yang pertama kali muncul di Wuhan, China pada akhir tahun lalu ini. Tak terkecuali industri pariwisata atau hiburan. Kerugian industri pariwisata Indonesia mencapai 85,7 triliun. Ribuan hotel dan restoran terpaksa tutup. Begitu pula dengan sejumlah maskapai penerbangan dan tour operator yang ikut alami kerugian. Berdasarkan data Organisasi Pariwisata Dunia atau UNWTO, jumlah kunjungan wisatawan di seluruh dunia menurun 44% selama pandemi jika dibandingkan tahun lalu. Dalam sebuah diskusi online awal bulan lalu, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf menyampaikan prediksi kunjungan wisatawan Indonesia dari mancanegara atau wisman ke Indonesia akan mentok di angka 4 juta orang. Di ibu kota negara, salah satu destinasi favorit wisatawan domestik maupun mancanegara adalah Taman Jaya Ancol. Hingga saat ini, tempat wisata kelolaan Pemprov DKI ini masih belum dapat beroperasi dengan normal dan harus menjalankan berbagai penyelesaian menghadapi dampak COVID-19 ini. Namun, bukan berarti tidak sama sekali menjalankan fungsi sebagai tempat untuk memberi hiburan dan membawa kegembiraan bagi warga. Salah satu cara untuk melawan COVID-19 adalah dengan mengurangi tingkat stres dan hiburan keluarga di Ancol merupakan salah satu yang dapat membantu hal tersebut tercapai. Dengan penerapan protokol kesehatan di Taman Jaya Ancol, jumlah kunjungan diatasi dan praktis berimbas kepada pemasukan daerah. Namun, terus meningkatnya kasus positif COVID-19 dinilai juga berimbas kepada pemasukan daerah. Maka dari itu, demi membantu mereka yang tanda kutip menderita, pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan. Salah satunya lewat dana hibah pariwisata. Dana hibah ini digunakan untuk meningkatkan implementasi CHSE atau Cleanliness, Healthy, Safety, Environment Friendly, guna meningkatkan siapan daerah dan industri pariwisata di daerah dalam menerapkan protokol kesehatan. Untuk lebih mengupas dalam bagaimana penerapan protokol kesehatan itu, mari kita hari ini untuk pembahas pertama kita sambut Bapak Raymond untuk menyampaikan materinya dan memberi gambaran kepada kita keadaan Jakarta ini khususnya dalam menyambut liburan panjang ini. Silakan Pak Raymond untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin saya akan paparkan apa yang kami lakukan di Dinas Pariwisata untuk dalam rangka selama masa PSBB ini, langkah apa saja yang telah kami lakukan. Oke. Saya kumpul, oke. Ya. Jadi selama PSBB ini kami sudah melakukan pelonggaran. Kan kita sudah maju sekarang saat ini masuk ke masa PSBB transisi. Yang sebelumnya kan masa PSBB yang ketat ya. Yang ketat itu kan hanya hotel yang boleh buka, itu pun fasilitasnya ditutup. Restoran boleh buka, namun hanya boleh take away. Nah, sekarang di masa PSBB transisi ini, kami telah melakukan pelonggaran di sektor usaha,
Nah, ini bisa kita lihat contohnya. Yang pertama itu rumah makan. Rumah makan tuh sekarang kapasitasnya sudah kita perbolehkan 50%, sudah boleh dine in, namun tidak boleh beroperasi 24 jam untuk dine in-nya. Hanya boleh dari jam 6 sampai jam 21. Untuk take away-nya dipersilakan untuk 24 jam, tapi untuk dine in hanya sampai jam 21. Ya. Selanjutnya mungkin untuk di sektor hiburan lainnya, kita sudah memperbolehkan drive-in. Drive-in itu konsep nonton tapi dari mobil. Terus juga salon, barbershop juga sudah kita perbolehkan buka. Ada protokolnya, mungkin bisa sama-sama kita lihat di sini. Kapasitas 50%, jarak antar kursi diatur 1,5 meter. Jadi hanya boleh melakukan pelayanan di rambut saja, tapi untuk pijat dan lain-lain itu sudah saat ini masih dilarang. Selanjutnya, untuk kegiatan lain yang kita longgarkan itu golf. Golf itu sudah diperbolehkan untuk beroperasi dan kapasitas 50%. Jarak pemain dan caddy juga nggak boleh berdekatan, kontak fisik juga dikurangi, diminimalisir. Selanjutnya yang sudah kita perbolehkan buka juga itu meeting. Meeting ini mungkin masih paparan yang lama ya. Saat ini kapasitasnya yang sudah kita perbolehkan itu sudah 50%. Jadi dulu waktu di awal di PSBB yang masih awal, kita hanya memperbolehkan kapasitas untuk meeting itu hanya 20%. Saat ini kondisinya untuk meeting sudah boleh 50%. Namun pengetatannya masih sama, tidak boleh lagi prasmanan. Jadi mobilisasinya peserta itu sangat dibatasi, duduk di tempat, makanan disediakan atau mungkin modelnya nasi box. Kawasan pariwisata, nah ini mungkin seperti Ancol, kondisi yang awal itu hanya 25% saja. Terus kita juga sangat menyarankan penjualan tiketnya melalui daring. Namun sekarang yang terupdate sekarang kapasitas sudah ditingkatkan, sudah boleh menjadi 50%. Untuk anak-anak masih sama di bawah 9 tahun dan di atas 60 tahun dilarang masuk, kecuali untuk berolahraga. Selanjutnya yang sudah kita longgarkan itu taman rekreasi, itu statusnya hampir sama dengan kawasan pariwisata tadi, masih 25%. Museum dan galeri kapasitasnya 50% juga. Wisata Tirta 25% kapasitasnya. Nah, ini untuk syuting juga sudah diperbolehkan. Ya, protokolnya intinya tidak boleh menimbulkan kerumunan dan harus bisa menjaga jarak antar kru, antar pemain. Terus juga yang sudah kita longgarkan itu gym. Gym itu sudah boleh kapasitasnya 20%. Hanya saja saat ini kondisinya untuk kegiatan kelas itu masih belum diizinkan. Nah, selanjutnya ada juga lapangan tenis sama bulu tangkis sudah diperbolehkan, sama akad. Akad ini sesuai ketentuan dari KUA hanya boleh dihadiri maksimal 30 orang atau 20% dari kapasitas ruangan. Maksimal tapi tetap 30 orang. Jarak waktu dulu diatur 1,5 meter, prasmanan dilarang, ada di bawah 9 tahun juga dilarang. Nah, ini usaha yang belum, tadi kan kita ada 13 daftar usaha yang sebenarnya sudah kita izinkan secara tertulis untuk boleh beroperasi. Namun di luar itu kami juga memfasilitasi usaha-usaha lain yang ingin buka, namun harus ada pengajuan dulu sebelumnya ke Dinas Pariwisata. Nah, namun ada ketentuannya. Ada 4 usaha yang masih saat ini belum bisa kita perbolehkan, yaitu diskotik, klub malam, spa, karaoke, dan gerai pijat. Tuh, jadi usaha-usaha ini belum boleh dulu pengajuan. Nah, di luar usaha ini masih sudah boleh. Mungkin saya cerita seperti ice skating, bowling, atau kegiatan wedding, pernikahan itu sudah beberapa pelaku usaha sudah kita perbolehkan untuk beroperasi kembali. Selanjutnya, nah ini tadi pelonggaran yang di tahap awal itu. Contohnya seperti bioskop itu awalnya hanya boleh beroperasi 20% saja. Nah, namun di kondisi yang sekarang sudah ditingkatkan jadi 50%, itu contohnya. Resepsi juga yang tadinya belum diperbolehkan, sekarang sudah diperbolehkan, kapasitasnya 20%. Namun kegiatan prasmanan masih dilarang. Pameran termasuk arena permainan anak, ini sedang kita usulkan untuk dilonggarkan. Nah, ini hasil pengawasan kami dari periode Oktober
bisa dilihat di sini juga. Nah ini usaha-usaha yang kami temukan pelanggaran. Jadi ada 8 usaha yang harusnya belum beroperasi, namun ternyata ditemukan di lapangan itu sudah beroperasi. Itu contohnya itu gerai pijat, spa, sama bola sodok. Dan juga ada kegiatan-kegiatan yang melanggar protokol. Nah ini masuknya ke aduan masyarakat. Itu juga kita lakukan pembinaan sama yang tidak menerapkan protokol kesehatan juga sama ada 25. Jadi totalnya ada 48 usaha yang kami berikan sanksi. Nah, mungkin sekian dari saya paparannya. Mungkin jika ada hal lain yang perlu ditanyakan, nanti kita bisa diskusi kembali. Baik, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Raymond. Oke, jadi mungkin dari paparan ini terlihat signifikansi berbedanya antara PSBB dan PSBB transisi ya. Di mana ada usaha yang sudah di era transisi sekarang ini sudah banyak usaha-usaha yang sudah beroperasional, namun memang diberi pembatasan agar tetap aman seperti itu Pak ya. Dan kita lihat juga teman-teman Pemprov DKI itu juga terus mengawasi usaha-usaha tersebut, baik itu lewat mungkin kunjung langsung ke tempat sehingga bisa melihat apakah menerapkan protokol kesehatan dengan baik atau tidak. Dan bagi mereka yang tidak, ternyata ada sanksinya Pak ya. Betul sekali sanksinya Pak. Itu berupa tadi itu ada penutupan usaha, bahkan juga ada yang hanya ditegur saja dan reedukasi kembali gitu ya, ditatar kembali seperti itu. Yang menarik di sini saya ternyata hiburan-hiburan itu yang lain itu sudah dibuka buat umum Pak ya. Bahkan bioskop yang tidak banyak orang tahu itu ternyata sudah dibuka Pak ya. Hanya memang kapasitas dibatasi. Nah, tapi untuk menerapkan kewajiban protokoler kepada pengunjung itu tanggung jawab siapa sebenarnya? Apakah tanggung jawab sepenuhnya yang menjalankan usaha atau bagaimana Pak ya? Atau pemerintah juga turut mengawasi para pengunjung? Jadi gini Pak, salah satu ketentuannya pelaku usaha untuk beroperasi selama masa pandemi ini Pak, teman-teman pelaku usaha itu wajib membentuk namanya Satgas COVID-19 Pak. Satgas COVID-19 ini adalah unsur internal yang bertugas untuk mengawasi dan melihat secara langsung ya penerapan dari protokol kesehatan. Nah, suatu saat ditemukan ada pelanggaran, juga tanggung jawabnya dari Satgas COVID ini untuk melakukan teguran atau misalnya himbauan lain lah seperti itu ya. Atau mungkin juga ketika ada kasus pun Satgas COVID ini yang nantinya akan berkoordinasi dengan Satgas COVID wilayah Pak, termasuk puskesmas, kelurahan atau mungkin dinas-dinas instansi yang terkait gitu Pak. Jadi berlapis Pak ya sebenarnya ya yang bertanggung jawab untuk mengawasi ini Pak ya. Betul. Yang internal pun mereka harus punya pengawasan internal Pak. Gitu. Jadi dari eksternal pun kami juga ada pengawasan dari kami Dinas Pariwisata, ada dari Satpol PP, ada juga mungkin dari Dinas Kesehatan yang turun juga Pak. Gitu, Pak. Nah, Pak pernah ada tuh kasus mungkin banyak juga yang mungkin ngelihat di YouTube atau di sosmed lain gitu. Ada pengunjung yang kalau ditegur malah marah gitu Pak. Nah itu kalau begitu itu nanti yang punya tanggung jawab siapa? Si pengusaha itu dia punya berhak memang untuk tidak melarang pengunjung itu untuk masuk ke daerah usahanya atau bagaimana tuh Pak? Sebenarnya seperti apa? Jadi itu tadi Pak, kita kembali lagi bahwa ketika pelaku usaha itu buka itu kan ada protokol ya Pak yang harus mereka terapkan. Nah, komitmen itu yang harus konsisten mereka terapkan Pak. Jadi kewajibannya itu ketika ada konsumen yang tidak menerapkan itu, pelaku usaha berkewajiban untuk melakukan himbauan atau teguran atau mungkin sampai sanksi kerasnya tidak memperbolehkan masuk Pak. Oke. Jadi itu memang punya hak ya si ownernya itu untuk melakukan itu. Oke. Karena jika kalau ketahuan atau misalnya ada temuan Pak, ntar pasti yang dilakukan disanksi itu pasti pelaku usaha.
Oke. Jadi tidak konsumennya atau pengunjungnya tidak akan kena sanksi sebenarnya sih, tapi yang kena justru malah si pengusaha itu, si owner itu. Betul. Jadi memang si owner itu punya hak untuk istilahnya kalau memang paling keras adalah melarang untuk berkunjung ke tempat usahanya. Jadi buat para peserta, kalau memang Anda tidak memakai masker, jangan hati-hati kalau diusir. Memang itu sudah menjadi resikonya. Jadi selalu gunakan masker, jaga jarak, dan tangan cuci sebelum memasuki tempat-tempat apapun yang umum. Seperti itu. Betul ya Pak ya, Pak Raymond ya? Betul, betul sekali Pak. Kemudian di era PSBB transisi ini juga ada sesuatu yang berbeda, yaitu ada malah beberapa industri atau tempat kegiatan yang memang tidak boleh sama sekali Pak buka waktu PSBB, namun sekarang diizinkan. Seperti tadi bioskop dan sebagainya gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah untuk tempat ibadah Pak. Bagaimana Pak? Karena kita akhir tahun ada beberapa tempat ibadah yang mungkin akan lebih ramai gitu Pak. Nah itu seperti apa yang akan antisipasi yang disiapkan oleh Pemprov DKI? Pada dasarnya kita tidak melarang Pak kegiatan ibadah. Ya, mungkin yang kita larang itu kegiatan-kegiatan yang tidak terkontrol lah gitu ya. Jadi pun ibadah silakan dilaksanakan, namun harus tetap bisa menjaga protokol kesehatan, Pak. Jadi jaga jarak antar peserta atau antar yang hadir, juga pakai masker, termasuk juga cuci tangan gitu. Jadi kalau untuk kegiatan ibadah kita tidak melarang sih Pak, tapi untuk hanya harus bisa menerapkan protokol kesehatan. Jadi kalau kira-kira itu kegiatannya sulit diterapkan untuk menerapkan protokol kesehatan, jadi baiknya diperketat Pak. Gitu. Jadi pun selama ini kan kegiatan ibadah yang sudah diperbolehkan kan juga masih berjalan Pak, tapi kan itu tadi jumlah pengunjungnya kita batasin, nggak bisa kayak seperti dulu yang sampai mungkin kalau saya kan Kristen Pak, itu kita dulu sampai beludak Pak, sampai di luar tuh sampai bikin tenda pas segala macam. Kalau sekarang mungkin tidak bisa seperti itu lagi gitu Pak. Ya betul. Oke. Jadi pada dasarnya tidak ada batasan untuk tempat beribadah, tapi tetap harus menjalankan protokol yang benar ya Pak ya. Oke. Mungkin ada teman-teman peserta yang ingin mengajukan pertanyaan atau ingin berkomentar, silakan kita lakukan di chat saja. Jadinya untuk bertanya ataupun menyampaikan komentar setelah menggunakan fitur chat. Nanti saya sebagai host akan membantu membacanya, akan disampaikan kepada para narasumber dan pembicara. Seperti itu. Oke. Ada satu yang mungkin yang cukup menarik juga untuk dibahas adalah perihal pariwisata ini Pak. Nah di Jakarta ini kan ada dua jenis wisatawan, yaitu wisatawan lokal dan mancanegara. Nah lokal ini memang datang dari berbagai macam daerah Pak, dengan kebiasaannya juga yang berbeda-beda. Apalagi dari mancanegara Pak, yang datang ke sini dan melakukan protokoler yang mungkin berbeda dari negara yang lain. Nah, untuk memasuk ke wilayah daerah DKI ini Pak, apakah ada testing atau suatu proses yang khusus dilakukan untuk domestik maupun untuk mancanegara Pak? Jadi gini Pak, kalau untuk terutama concern kita untuk yang dari luar negeri Pak ya, di luar negeri itu sebenarnya harus ada namanya karantina dahulu Pak, sebelum boleh untuk bisa keluar untuk berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya gitu ya. Saat ini sudah ada beberapa hotel itu yang melakukan pengajuan Pak sebagai hotel karantina bagi TKA atau mungkin dari jemaah yang mau pulang dari umroh. Jadi ketika pulang dari luar negeri itu tidak langsung berinteraksi dengan sekitarnya gitu Pak. Jadi mereka harus dikarantina dan dites dulu. Kalau hasilnya negatif baru bisa
berinteraksi dengan sekitarnya gitu Pak. Namun kalau untuk domestik statusnya sebenarnya kalau orang berpergian atau datang ke Jakarta, sebenarnya himbauannya untuk baiknya untuk dikarantina dulu sih Pak di rumah gitu 14 hari. Jika memang tidak ada gejala, baru diperbolehkan untuk berinteraksi dengan warga sekitar. Dengan masyarakat. Gitu, Pak. Tapi kalau domestik tidak ada khusus ya Pak ya? Tidak ada. Cuma kalau untuk TKA atau warga negara atau misalnya yang tadi jemaah umroh Pak, itu sebenarnya sudah ada prosedur Pak yang akan diterapkan. Karantina intinya karantina sampai mereka dites hasilnya negatif, baru mereka diperbolehkan untuk berinteraksi. Sebenarnya saya kemarin waktu paparan itu dari pihak hotel itu sekarang tesnya sih cepat sih Pak, hanya sekitar 5 jam waktunya. Jadi tes hari ini, besok mereka sudah bisa, kalau memang negatif sudah bisa pulang ke rumahnya gitu Pak. Oh begitu ya Pak ya, 5 jam aja cukup. Oke. Kalau dulu kan saya ingat tuh, mungkin kalau tes itu ketika orang masuk ke Jakarta melalui udara, angkutan udara, tentu mereka sudah mengalami testing Pak ya. Jadi kita nggak, tapi untuk kendaraan transportasi darat misalnya bis atau kereta api itu memang tidak dibutuhkan suatu testing kan Pak ya? Sebenarnya himbauannya dari pihak wilayah sih Pak. Kalau bisa mereka dikarantina dulu, jangan langsung untuk berinteraksi dengan warga sekitar gitu. Jadi kalau bisa di rumah dulu selama 14 hari, nggak kemana-mana. Kalau memang tidak ada gejala atau tidak ada masalah, boleh baru berinteraksi dengan warga. Betul tadi yang dilakukan oleh hotel pengawasan itu Pak ya? Ya. Kalau di hotel malah bukan hanya karantina Pak, tapi mereka langsung di swab Pak. Langsung di swab ya? Jadi biasanya waktunya pendek, hanya sekitar 1 hari lah mereka udah bisa keluar. Cuma kalau kita terapkan untuk warga domestik kan sepertinya agak berat Pak. Iya. Oke. Tapi memang kita lihat juga kecenderungan kesadaran masyarakat, warga juga untuk memproteksi diri juga semakin meningkat Pak ya. Jadi memang kesadaran itu juga membantu mengurangi daripada risiko itu sendiri Pak ya. Jadi risiko-risiko atau pengamanan tambahan untuk tes dan sebagainya itu memang penting, tapi yang lebih penting lagi adalah pengawasan tadi itu. Agar kita pakai masker, kita menjaga diri, imunisasi ditingkatkan, ya insya Allah itu juga akan membantu kita untuk mengamankan kita semua Pak ya. Oke. Pak ada pertanyaan Pak Raymond, boleh izinkan saya tanyakan? Boleh Pak, silakan. Tadi perihal pelanggaran yang terjadi di restoran ataupun tempat kegiatan lainnya, apakah selama PSBB transisi ini ada tren peningkatan, ada pelanggarannya atau bagaimana Pak? Moga-moga menurun Pak ya trennya ya, moga-moga trennya turun Pak. Oh, terkait pelanggaran Pak ya? Iya pelanggaran. Sebenarnya kalau pelanggaran itu, kalau kami lihat sih Pak ya, karena sekarang masyarakat sudah mulai lebih sadar Pak, awareness-nya tuh jauh lebih tinggi lah dibandingkan dulu ketika pas awal-awal itu trennya malah sebenarnya lebih menurun Pak saat ini Pak gitu. Jadi karena pun masyarakat tahu sudah, kalau dulu awal-awal kan masyarakat apa sih nggak tahu namanya COVID gitu, pakai masker juga jarang, orang jaga jarak juga ngapain saya mesti jaga jarak gitu, karena tingkat kesadaran terkait COVID ini masih sangat rendah gitu. Tapi kalau sekarang relatif jauh lebih baik sih Pak, karena mungkin dari media, dari juga dari interaksi dengan sekitar atau segala macam, juga dari waktu yang sudah berjalan selama ini, awareness warga terkait COVID ini sebenarnya sudah semakin baik sih Pak. Ya, kita bisa lihat sih memang dengan semakin masifnya orang menggunakan masker di mana-mana dan juga intensitas teman-teman warga untuk saling mengingatkan itu juga kelihatannya menjadi suatu tanda bahwa kesadaran juga semakin meningkat Pak ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, saat ini sebenarnya dampak dari PSBB kalau khusus untuk DKI Jakarta itu berapa besar Pak kalau bisa dikalkulasikan secara persentase ataupun juga secara nilai realnya Pak, dampak dari pandemik ini terhadap industri pariwisata DKI Jakarta? Jadi industri pariwisata ini sebenarnya yang paling pertama terdampak dan memang diprediksi paling terakhir untuk tumbuh Pak, tumbuh bangkit kembali gitu.
Jadi ketika dulu awal-awal pandemi kita sempat minta data Pak dari teman-teman pelaku usaha hotel. Itu anjloknya itu bisa sampai 50 sampai 60% Pak, penurunan kapasitasnya gitu. Dan makin ke sini saya juga sempat dengar curhat dari teman-teman juga, ada hotel yang isinya cuma 5 orang, cuma 8 orang gitu satu hari gitu. Itu sebenarnya sampai yang tutup pun banyak Pak. Hotel-hotel yang tutup itu bintang 5 tutup gitu. Jadi emang sebenarnya dampaknya itu besar sekali untuk kami, binaan kami ya, ini teman-teman di pariwisata ya, masuk hotel, restoran yang tutup pun di sekitar kantor kami juga banyak gitu Pak, restoran-restoran yang sudah sebelum tikar udah nggak bersih sama sekali gitu. Makanya karena ini sebenarnya ada angin segar gitu, ada namanya sekarang dana hibah gitu ya. Jadi dengan ada dana hibah ini semoga bisa membantu teman-teman para pelaku usaha pariwisata agar bisa bangkit lah, atau bisa menyambung nafas lah gitu Pak. Dana hibah itu digunakan untuk CHSE itu Pak ya? Ya. Nah itu sejauh apa, seperti apa kalau bisa dikasih gambaran ilustrasi gitu disampaikannya oleh teman-teman Pemprov? Mungkin saya kasih gambaran gini Pak, dana hibah itu nilainya 3,3 triliun satu Indonesia Pak. Satu Indonesia. Nah itu yang mendapat itu Jakarta dan 100 sekian daerah kota atau kabupaten. Nah Jakarta ini termasuk yang paling besar nerimanya Pak. Kami itu terimanya dari 3,3 triliun itu sekitar 500 miliar. 500 miliar itu digunakan untuk apa? 70% itu nanti digunakan untuk dana hibah tunai Pak, yang akan diserahkan ke pelaku usaha pariwisata. Namun saat ini hanya untuk restoran dan hotel saja dulu. Nah sisanya 30% itu nanti dalam bentuk kegiatan. Nah dalam bentuk kegiatan ini nanti kami yang koordinir untuk bentuknya Pak. Apakah nanti dalam bentuknya BIMTEK atau ntar dalam bentuknya juga pengadaan bantuan, misalnya termogan atau masker atau misalnya atau wastafel portable apa segala macam lah gitu Pak. Yang untuk semua meningkatkan istilah kesadaran para warga juga ya, sebenarnya edukasi. Betul, juga untuk menjalankan kebersihan dan juga kesehatan, protokol kesehatan yang sudah kita ketahui seperti itu. Oke, mungkin dari teman-teman peserta pertanyaannya sudah saya cover semuanya. Pak Raymond, mungkin dari kami seperti itu aja. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan dan juga paparan dan menyampaikan jawaban-jawaban dari pertanyaan kami. Terima kasih banyak. Salam sehat, salam buat teman rekan-rekan Pemprov DKI lainnya. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, berikutnya kita mungkin menyapa Ibu Feby Intan. Ibu Feby, apa kabar? Hai, baik. Hai Ibu kelihatannya work from home atau kelihatan atau work from office nih hari ini? Aku termasuk kategori work from home. Jadi kalau tidak kepentingan yang terlalu penting, aku nggak ke Ancol dulu. Ya. Dari rumah ke Ancol mungkin jauh atau dekat, Bu? From the distance. Nah, tapi memang sekarang dengan bantuan teknologi semua kerjaan bisa dilakukan anywhere remotely, Bu ya. Iya, come to think of it, sebenarnya kita nggak harus ke kantor sih sebenarnya. Iya. Tapi justru itu bikin capek ya, maksudnya fokus yang kita berikan during Zooming meeting itu jauh lebih berat dibanding. Iya sudah. Terima kasih ya. Oke Ibu Feby, kita ngobrol aja Bu ya dengan Ibu Sesi ya, karena kita I don't have any presentations, jadi I'm just gonna tell stories tentang Ancol. Sulit nih. Ibu Feby mungkin untuk masih bisa ketawa ya. Untuk papar presentasi udah capek, jadi kita ngobrol aja Bu Feby. Tenang Bu Feby. Ibu Feby, mungkin Bu Feby bisa cerita sedikit aja nih pengalaman Taman Jaya Ancol dari awal menghadapi pandemi ini sampai sekarang. Coba bagaimana supaya kita kasih gambaran secara. Maksudnya pengalaman dari mana? Dari sejak tutup? Iya, betul. Sejak datangnya pandemi gimana nih reaksi daripada taman? Aku kalau harus ceritain itu ya semuanya.
Karena gini, apa Kasih namanya? gambaran dikit aja, Bu. Kita tuh selalu merasa semuanya akan baik-baik aja. Ancol is just going to be fine. Nggak pernah akan susah lah hidupnya, karena kita tidak pernah mengalami masa-masa sulit. Even though kita pernah sulit gara-gara waktu itu ada isu tsunami lah, this and that, banjir dan segala macam, kami selalu bisa overcome the situations. Tapi jeng-jeng tanggal 14 Maret 2020 keluarlah keputusan dari Pemprov DKI bahwa semua kawasan pariwisata ditutup. It was a nightmare for us gitu kan ya. Kita sempat kayak maksudnya bingung what's going to happen to us. Terus itu kan artinya kayak zero income ya buat kami ya. Maksudnya yang selama ini kita penuh dengan ribuan orang setiap hari masuk ke Ancol, terus tiba-tiba Ancol tuh yang sunyi, senyap, even angin aja bisa kedengeran sama kita gitu kan ya. So, tapi kita nggak bisa shock terlalu lama karena we got a lot of things to do gitu kan ya. Seperti tadi Mas Raymond bilang, kita harus membentuk Satgas COVID. Dan itu juga apa namanya, it was a very bukan painful ya, very interesting challenge buat kami karena no one knows about this COVID ya, maksudnya belum ada yang menjadi ahli. Jadi kita semua sama-sama belajar, kita dapat bantuan dari Dinkes, kita dapat bantuan dari Parekraf with all the informations yang need to be done, apa aja the protokol yang harus kita lakukan. Apa aja internally kita harus siap dulu kan ya, sebelum kita menerima orang untuk masuk ke rumah kita, internally kita harus siap dulu. Kita harus siap dulu apa saja yang harus menjadi perhatian kami pada saat Ancol dibuka. Waktu itu kan kita berangan-angan, oh ya kalau Ancol dibuka. Tapi alhamdulillah within a month kita sudah punya a very massive SOP untuk mitigasi untuk Ancol buka kembali. It is like 700 pages yang kita crafting bersama dari seluruh unit, dari seluruh teman-teman from all over functions. Jadi nggak hanya mereka yang dari operational, juga services, juga finance, and everything. Jadi akhirnya begitu tiba saatnya Ancol buka, alhamdulillah kami boleh dikatakan cukup siap untuk menerima. Dan pada saat itu juga banyak pembatasan ya. Pak Fajar, agak aneh ngomongnya Pak Fajar. Pembatasan yang buat kami juga kita tidak bisa membuka Ancol begitu aja karena pada saat itu ya Mas Raymond ya, kita tuh hanya boleh nerima dari DKI Jakarta, ya kan. Terus ada lagi pembatasan usia, ya kan. Jadi 9 tahun, kemudian ada sedikit perdebatan mengenai lansia gitu karena tadinya kita pikir 50 tahun, ternyata 60 tahun boleh karena yang lansia ini pada protes gitu. Kita kan juga perlu olahraga, kita kan perlu udara segar gitu. Jadi it was a very interesting proses for all of us dan for Ancol secara organizations. Selama ini kita merasa semuanya baik-baik aja. Justru di saat-saat seperti inilah kita belajar bahwa belajar untuk berbenah. Sesuatu yang sebelumnya kita sangka baik-baik aja, ternyata dengan keadaan sulit ini kita tahu, oh ternyata banyak sekali things yang harus kita improve. Efisiensi organisasi, terus the way we work, dan segala macam itu pun menjadi perhatian kami. Gitu, Mas Fajar. Menarik sekali. Terima kasih. Tuh kan nggak sampai 2 menit, Bu, untuk menyampaikan kejadian selama 8 bulan. Kayak gitu, kalau ngomong nggak bisa berhenti. Makanya Bu, nggak pakai PowerPoint presentation. Lebih enak Ibu bicara kelihatannya. Mbak Feby, aku mau ngambil Mbak Feby, nggak mau bagi Ibu Mbak Feby ya. Boleh. Feby aja juga boleh. Oke. Mbak Feby. Ya. Berapa sebenarnya pengunjung sekarang itu waktu pandemi itu banyak gitu ya turunnya gitu. Tapi over the period of time berapa persen kira-kira penurunannya sebelum pandemi dan sekarang setelah melalui pandemi ini? Jauh banget ya? Gak usah nanya-nanya yang itu deh. Pokoknya sedih. Pokoknya sedih. Tapi it doesn't mean itu mematahkan semangat kami ya, gitu ya. Yeah. Maksudnya for your information, there's a lot pada masa transisi pertama kami tidak melakukan pengurangan tenaga kerja, even dari tenaga ahli daya. Kami tetap bertanggung jawab terhadap bukan gaji ya, pokoknya
bertanggung jawab terhadap mereka lah sampai hari raya, ya kan? Iya. Nah, pelan-pelan baru kami melakukan efisiensi. Nah, sekarang dengan efisiensi ini kita juga menurunkan teman-teman yang selama ini tidak pernah berada di lapangan. Kita punya program namanya bersama turun tangan. Jadi everybody, even myself gitu, kita nyapu gitu kan. Walaupun aku cuma sekali sih, karena itu kayak, aduh gila, sumpah itu sakit banget. 2 hari kesakitan tangannya buat nyapu, karena nyapu daun jatuh lagi, nyapu daun jatuh lagi gitu kan ya. Jadi di situ you can see how much effect impact yang secara finansial yang terjadi pada Ancol, sehingga kita harus banyak sekali melakukan efisiensi sehingga siapapun yang ada insan Ancol ini bersama harus turun tangan. If we want to survive, we should do anything that we can do gitu ya. You can say it's like the first pada saat Ancol buka dapetin 10% aja itu kita sudah seneng ya, Mas Fajar. Nah, tapi sekarang alhamdulillah semakin pintu kami terbuka dan juga semakin tadi Mas Raymond bilang pemahaman orang terhadap protokol itu semakin baik. I think like in a day setidaknya close to 10,000 people on weekdays masuk ke Ancol, dan on weekdays, on weekend bisa sampai setidaknya 30 sampai 35.000 gitu. So kita mematuhi aturan yang 50%, jadi kita benar-benar menjaga orang-orang yang pengunjung yang masuk ke Ancol. Iya, oke. Nah, moga-moga dengan kehadiran Ibu di sini dan menyampaikan Mbak Feby bahwa Ancol sekarang menjalankan protokol yang benar dan sekarang semakin indah. Moga-moga pengunjung di akhir tahun nanti sesuai dengan kuota yang sudah ditetapkan, 50% dari kapasitasnya, ya, insya Allah. It's going to be a challenge karena from some research ya, kalau kita lihat ya, ada beberapa research dari media. Kami pun juga melakukan our own internal research dengan pengunjung. Mereka tuh sebenarnya percaya bahwa Ancol pasti akan memberikan terbaik untuk menjaga protokol. Yang mereka kurang percaya adalah justru pengunjung. Jadi buat mereka tuh adalah yes, we do believe Ancol pasti akan melakukan protokol sebaik-baiknya gitu kan. Tapi bagaimana dengan pengunjung? Apakah mereka mematuhi atau tidak? Nah, itu that is challenge buat kami gitu kan ya. Jadi for the sake of making the feeling secure dan merasa aman, kami selalu dengan massive melakukan education sama promotions, dalam artian mempromot bahwa Ancol benar-benar menjaga protokol kesehatan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan kami. Dan juga kami bekerjasama, tadi Mas Raymond juga bilang, dengan Satpol PP, dengan kepolisian setempat gitu, untuk melakukan woro-woro pada saat di lapangan. Karena kadang-kadang Mas Fajar, you know, when you are with your friends, terus habis itu dengan suasana berlibur, tiba-tiba tuh lupa aja all the protokol tanpa disadari. Nah, ini terus yang kita secara nggak boleh capek lah, harus ingetin terus. Ada sih yang diingetin marah. Aku juga pernah dimarahin, disemprot sama pengunjung yang aku larang masuk karena membawa anak kecil pada saat pembukaan yang pertama bulan Juni itu, ya kan nggak boleh tuh anak di bawah 9 tahun even untuk ke pantai. Ya udah, aku dibentak-bentak sama mereka gitu. Tapi ya sudahlah, tapi I don't really care gitu, karena the reason we are doing this karena buat keselamatan kita bersama gitu aja. Nah, maka aku selalu ingetin ke teman-teman bahwa pengunjung banyak pasti kita senang. Yeay, banyak yang masuk ke Ancol lagi. Yeay, everything is going to be okay. Tapi jangan lupa, COVID itu belum selesai gitu loh. Yang paling pertama harus kita jaga adalah jangan sampai terjadi amit-amit ya, kluster Ancol gitu. Jadi senang melihat orang datang banyak ke Ancol, senang melihat Ancol mulai recovery pelan-pelan, tapi kami di Ancol tetap menjaga bahwa our utmost priorities adalah orang tetap berlibur di Ancol, merasakan kesenangan di Ancol dengan rasa aman dan protokol yang terus kami jaga gitu. Oke, dengan pernyataan tadi Mbak Feby bahwa protokol kesehatan pasti dijalankan Ancol. Jadi saya ngebayanginnya nih ya, kalau misalnya saya bersama anak saya sekarang, sama istri, sama keluarga datang ke Ancol, saya akan pasti berhadapan dengan banyak sekali peringatan poster-poster bilang untuk jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Kemudian wastafel akan ada di mana-mana, setiap wahana pasti ada wastafel. Kemudian
jarak untuk antrinya. Nah, ini nih, antri kan kita tahu di Ancol berapa banyak. Nah, ini bagaimana Pak? Selain jaga jarak, apa lagi Bu yang diterapkan untuk menjaga keamanan itu? Intinya sih yang 3M itu sih udah pasti ya. Maksudnya masker, mencuci tangan dan jaga jarak. Dan apa namanya dan itu kayak misalnya di Dufan gitu kan ya, wahana juga nggak 100% dong kita bisa cater ya. Jadi tetap mereka ada jarak dari satu kursi ke kursi yang lain. Bahkan lucunya kalau misalnya you come to Dufan during the weekend itu kan agak lumayan ya dibandingin weekdays. Jadi kalau mereka mau antri misalnya di kereta misteri ya kan, mereka tuh sampai duduk gitu kayak orang di Posma gitu, duduk di apa namanya di pelataran situ dan mereka mau gitu. Duduk nungguin giliran masing-masing karena it takes sometimes gitu untuk having the right gitu kan ya. Kalau dulu kan sama-sama berdesakan masuk, sekarang tuh nggak bisa. Jadi saking kita menjaga supaya di dalam juga tidak penuh, yang di luar kita jaga juga. Jadi mereka duduk per 1,5 meter sampai 2 meter berjarak sambil menunggu apa namanya wahana yang di dalam siap. Terutama yang kereta misteri kan gitu. Yang maksudnya yang ada yang indoor kan ya. Jadi kita benar menjaga supaya indoor pun kapasitasnya supaya nggak sampai 50% even gitu. Dan apa namanya dan ada patroli yang ada pakai ini apa gugus tugas COVID gitu kan ya, yang akan keliling dan selalu mengingatkan gitu. Banyak sih yang balelo gitu kayak I did once keliling Dufan untuk doing the patrol, terutama anak-anak muda ya. Kadang-kadang mereka tuh suka ngeyel kalau dikasih tahu ya. Jadi ya mau nggak mau kita galakan aja. Sampai aku pernah bilang pakai atau enggak kamu keluar gitu. Ya udah, we have to do that. I know this is not popular, tapi aku bilang tolong pakai. Kalau enggak kamu keluar ya, nggak bisa bermain di Dufan. Karena buat kita semua ya Bu ya, sangat penting sekali. Itu dengan kita semua, kita nggak bisa give in a little bit gitu loh. Even kadang-kadang aku suka datang, aku keliling aja sendiri nyetir pakai mobil, aku keliling bahkan anak-anak Ancol gitu, anak-anak aku. Nggak bener, apa-apa aku langsung benar-benar turun, aku langsung tunjuk gitu. Siap Bu Feb gitu loh. Dan it's not about Ancol, it's not just about Ancol, it's not just about the pengunjung. Kita semua gitu, kita semua punya tanggung jawab yang sama dan kita semua harus mengingatkan. Paling sebel deh kalau ngeliat orang pakai masker tapi maskernya diturunin ke sini gitu kan. Terus kalau ngomong buka tutup sama. gitu. Maskernya kan itu kan benar-benar kayak aduh gitu. Tapi ya apa-apa, kita nggak boleh lelah sih Mas Fajar di Ancol. Berarti sebenarnya di Ancol ada yang namanya reward sama punishment buat para pegawainya yang menjalankan protokol kesehatan pastinya ya. Pasti dong. Jadi kalau misalnya for us setiap hari itu kita harus ada namanya self assessment atau self declarations. Jadi sebelum absennya lewat online, dari situ kalau misalnya scoringnya kita tinggi, misalnya ada merasa tenggorokan gak enak atau batuk atau sedikit demam, kita tidak perkenankan untuk masuk gitu. Dan kita langsung ada tim yang melihat skor itu dan kita harus monitoring terus gitu. Itu dari kami gitu kan. Nah, kalau pengunjung juga mereka ada self declarations juga pada saat mereka melakukan pembelian tiket online. Oke. Jadi itu juga salah satu yang penting ya pembelian tiket juga online. Itu juga menghindari dari antrian panjang. Online. Tapi kebiasaan ini belum ada Mas. Itu belum menjadi sebuah kebiasaan. Jadi kita upaya juga harus edukasi kepada masyarakat untuk itu. Tiket online gitu. Jadi kita sediakan tempatnya tapi cashless gitu. Jadi mereka harus ada barcode di situ, mereka harus daftar di situ. Dan kadang-kadang juga lucunya, maksudnya some people ya, they're driving a very fancy car gitu, tapi mereka tidak biasa melakukan pembelian online. Jadi kadang-kadang teman-teman di lapangan dikasih handphonenya, ya udah nih tolongin deh beliin kita gitu kan. Jadi hal-hal yang kayak gini nih yang harus kita antisipasi, terutama orang-orang tua ya, mereka kan nggak biasa kan, mereka biasanya very conventional. Jadi kita benar-benar di lapangan tuh kita juga kita rigid, tapi kadang-kadang kita juga memberikan ruang, tapi tetap terkontrol gitu. Jadi data-data pengunjung ada, hari ini berapa yang masuk, itu semua ada. Itu kemungkinan adanya tracing juga nantinya Bu ya kalau ada apa-apa ya. Itu kemungkinan buat tracing yang nanti lebih memudahkan gitu. Tapi alhamdulillah so far belum ada, insya Allah tidak ya ke depannya untuk klaster Ancol. Tapi memang gak gampang sih Mas Fajar. Maksudnya gini,
ya namanya juga masyarakat ya. Kadang-kadang mereka tetap ingin bergerombol dan segala macam. Kadang-kadang mereka lupa gitu kan ya. Itu sesuatu yang menjadi tanggung jawab kami sih. Aku juga selalu bilang ke teman-teman jangan pernah lelah lah, jangan pernah lelah. Harus stay alert gitu. Terutama juga aku juga mengingatkan ke teman-teman justru kitanya sendiri karena kita kan juga berhadapan dengan banyak orang kan ya. Jadi jaga diri kita sendiri, ingatkan teman-teman kita sendiri sebelum kita bertemu dengan pengunjung gitu. Jangan sampai kita terlalu fokus ke pengunjung sehingga kita sendiri lupa dengan protokol. Itu kan juga nggak benar ya. Jadi it takes both side lah. It takes our part dan juga takes pengunjung dan juga pihak-pihak yaitu Pemprov, terus Parekraf gitu. Jadi dinas kesehatan ya. Jadi we cannot do this alone gitu. So ini adalah melewati pandemi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Iya, usaha gotong royong kita semua ya. Nah, tadi dari penjelasan Mbak Feby sih kelihatannya Ancol udah siap nih untuk menghadapi akhir tahun ini yang mungkin pengunjung akan makin banyak gitu ya. Karena memang asal liburan gitu. Nah, dalam ini ada pertanyaan nih, katanya apakah selain pasti buka ya, apakah ada paket khusus nih untuk menghadapi hiburan ini? Ada ya, maksudnya langsung login aja di Instagram atau Facebooknya kami gitu. So stay tune aja terus. There is a lot of promo-promo yang bisa diambil gitu kan. Maksudnya gini, bukannya kita jadi murahan gitu ya Mas Fajar ya. Tapi we understand also bahwa semua orang tuh pasti mengalami kesulitan di masa-masa seperti ini ya. Pemotongan gaji lah misalnya, kehilangan pekerjaan lah misalnya ya. Tapi bukan berarti pasti mereka pun ada kebutuhan untuk berekreasi ya bersama keluarga kan ya. Jadi kita juga banyak sekali melakukan. Kemarin juga Hari Guru kita memberikan promotion khusus untuk guru dan kita give away berapa ribu tiket untuk guru di Dufan ya. Jadi buat teman-teman yang ada di sini stay tune terus aja dengan social medianya Ancol. There's a lot of promotions yang bisa diambil dan ke website kami ya. www.ancol.com ya gitu. Dan moga-moga ada paket khusus juga buat teman-teman media. Itu gampang, itu bisa diatur. Tapi Bu Feby, ini banyak pertanyaan nih katanya dari peserta. Boleh izin kita jawab satu persatu yuk. Boleh tolong tampilin chatnya supaya aku bisa bacain. Ada info Dufan, ada Taman Impian, Taman Impian. Untuk IG ya? Untuk Instagramnya ada SeaWorld gitu. Buka aja di situ. Kalau mau lihat promo-promo ada di website kami yang saya bilang tadi yang www.ancol.com. www.ancol.com.id. Oke. Kemudian ini ada lagi pertanyaan dari Bu Vinka. Persiapan event Naturu di Ancol. Wah, siapa nih yang fan Naturu nih? Apa memang benar akan hadir? Event apa ya? Kita belum ada melakukan event-event dulu ya sekarang ya. Oh, memang oke. Kita benar-benar itu waktu itu dipersiapkan. Kita benar stay low dulu lah sekarang. Kita benar-benar stay low dulu ya. Jadi Aku udah lihat tadi daftar pertanyaan dari Gatra, jadi aku jawab aja di sekarang. Oh ya boleh. Tapi nanti jangan lupa nih pertanyaan dari peserta langsung ya Bu ya, dan kita jawab juga harus. Ya, of course. Saya maksudnya gini, banyak sekali hal-hal baru yang kami lakukan ya. Maksudnya we understand bahwa for some nggak bisa datang ke Ancol, jadi kita ada virtual education buat anak-anak lewat sekolahmu, ya kan? So kalian bisa login buat ada anak SD sama anak SMP. Virtual holiday, liburan juga ada 360 dengan 360 degree, one of the partner lah ya. Anak buahku ada di sini, kayaknya ada Ari tadi. Terus dia yang bikin dan with his team, kemudian sekarang ada Pinisi ya, Pinisi Agustin sedang merapat di Ancol dan buat teman-teman yang ingin berlayar di Kepulauan Seribu dengan kapal Pinisi sekarang bisa gitu ya. Jadi a lot of things new things yang selama ini belum pernah kita lakukan. Kemudian new restaurants juga banyak. Ada ayam tepi laut, ada ombak laut, terus kemudian untuk mention Putri Duyung dengan restoran barunya Niur gitu kan ya. Jadi banyak sekali hal-hal baru terlepas dari keadaan yang sangat sulit ini, banyak hal-hal baru yang muncul di Ancol dan juga
Yang paling penting adalah the Symphony of the Sea. Pantai Ancol tuh sudah berubah sekarang. Jadi buat jalan-jalan sore atau pagi hari sepanjang pantai itu jauh lebih nyaman dibandingin sebelumnya. Jadi kita sudah punya tematik pantai dengan konsep Symphony of the Sea gitu ya. Jadi banyak sekali sih sebenarnya yang bisa dilakukan di Ancol despite only promo-promo, karena for us ke depannya I think COVID itu akan berlalu, tapi kita kalau kita hanya rely on promotions, not the experience, it is not going to be good juga. Karena what Ancol is all about adalah giving experience for orang-orang yang berkunjung ke Ancol. Gitu. Yeah. Ini menarik sekali ya, dalam arti ketika pandemi seperti ini, pengunjung menurun, pendapatan juga tentunya menurun gitu. Tapi Ancol tidak diam, malah dia juga mengalami transformasi dalam arti berinvestasi untuk melihat pasca pandemi ini gitu, menghadapi pandemi ini tentunya kita mengharapkan pengunjung yang baru-baru. Kita harus melihat itu gelas setengah penuh, bukan gelas setengah habis gitu kan ya. Karena we do believe kita bisa get through this, dan pada saat semua keadaan baik-baik saja, apabila kita tidak melakukan satu sekarang, itu kayak kita kehilangan waktu aja gitu, like injury time gitu. Tapi kita nggak mau gitu. Apapun yang bisa kita lakukan. You mentioned about investment, but to be honest, there is not a lot of investment kan. Of course, karena budget semua di-cut kan ya. Jadi kita harus kreatif, kita harus berkolaborasi, Mas Fajar. Kita nggak bisa sendirian gitu. Kita nggak bisa melakukan everything sendirian. Lebih tepatnya memang inovasi ya Bu ya. Dalam arti ketika zamannya WFH, people working from home, Ancol membawa WFH juga, wahana from home. Jadi wahananya dibikin virtual, jadi bisa menikmati juga. Ada kelas Dufan gitu. Very innovative. Ya kan, karena wahana-wahana itu kan mengandung unsur-unsur fisika kan di situ kan, pergerakan dan segala macam. Jangan tanya aku ya, karena aku bukan orang fisika. Tapi that kind of thing bisa kita angkat ke dalam virtual education yang dilakukan gitu. We did that gitu. Kita bring Ancol experience to your house, to your home gitu kan ya. Tadi ada yang tanya, balita boleh, tapi hanya di pantai ya Mbak. Maksudnya yang di bawah 9 tahun boleh masuk, tapi hanya untuk di pantai. Ya, Raymond ya. Nanti kalau enggak aku kena marah nih sama Mas Raymond. Hanya untuk di pantai. Jangan takut untuk negur Pak. Ya. Nih Mas Raymond udah langsung duduknya, udah langsung siap nih Bu Feby mau jawab apa nih katanya. kita selalu patuh insya Allah. Iya. Oke, kembali lagi ke pertanyaan mungkin deh Ibu ya, Mbak Feby, karena masih banyak pertanyaan nih, takutnya nggak tercover. Apakah liburan, ini buat Bapak nih kali ya, apakah liburan di wilayah Kepulauan Seribu untuk diving dan lain seperti di Kepulauan Sapa ada aturan khusus terkait COVID-19? Mungkin ini itu terkait sama Ibu sama Bapak juga ya? Nggak masalah ya Mas Raymond ya. Maksudnya SEPA is not on our territory sih. Tapi pada saat ke Marina, kan lewat Marina tuh semuanya ya, itu protokol harus dijalankan sih. Dan boat yang berlayar ke Pulau Sepa pun tidak dengan kapasitas penuh gitu kan ya. Buat Ancol, aku jualan lagi ya, kita punya Pulau Bidadari. jadi itu punya Ancol ya? Iya. Bidadari is only 20 minutes dari Marina Ancol gitu. Bagus lebih dekat. Ini kalau ada tim dari Bidadari, memang dipromoin bidadarinya. Pak Raymond, di kepulauan gimana Pak? Karena itu kan outdoor, udara segar, matahari bersinar. Apakah masih terus harus menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditentukan? Ya betul Pak. Jadi kita sempat sudah buat protokol untuk wisata di Pulau Seribu. Jadi kalau untuk masalah pengangkutan orang ya ke pulau itu ada protokol yang dibuat oleh Disupa. Tapi untuk kegiatan wisatanya kami juga ada protokolnya. Mungkin protokolnya kalau untuk wisata kayak diving gitu masalah pembersihan sih Pak, terutama yang pentingnya. Pembersihan dari alat-alat diving. Oh iya. Terutama mungkin kita sarankan untuk diving itu pakai perlengkapan pribadi. Iya. Kalau punya, tapi kalau memang tidak punya, jadi pelaku usaha harus bisa menyediakan protokol yang aman untuk para konsumennya gitu sih Pak. Oke, Pak Raymond. Jadi tetap harus ada memang sudah ada protokolnya supaya tetap aman Pak ya. Oke, bagus Pak. Saya setuju itu. Chatnya boleh tolong naik ke atas sedikit nggak supaya aku bisa bantu Bu Feby.
Tadi ada yang nulis kangen snorkeling ya. Hayu snorkeling aja kita di Pulau Bidadari ya. Bidadari ya. Wah, ini ada pertanyaan dari Ibu Berni nih. Agak serius Bu, nggak apa-apa Bu, tapi menarik ini. Tadi mungkin kita udah menyinggung sedikit juga ya, bahwa kelihatannya teman-teman Jaya Ancol ini sudah mempersiapkan untuk tahun depan nih, sehingga proyeksi target dari Ancol juga terpenuhi, bahkan terlampaui. Jadi seperti apa? Berarti kalau aku lihat sih memang sudah mengantisipasi akan kembali bisnis atau jumlah pengunjung yang normal ya di pasca pandemi nanti di 2021 tentunya ya Bu ya, atau Mbak Feby. Gini, kami itu ada beberapa skenario ya Mas Fajar, karena semua ini kan bergantung, this is the situations di luar kontrolnya kami kan, di luar kontrolnya kita ya, maksudnya banyak sekali faktor-faktor yang bisa membuat we make it or we break it ya, termasuk vaksin. Keberadaan vaksin itu sangat kritikal sekali dengan pemulihan recovery tempat-tempat pariwisata terutama, dan juga seperti hotel dan penerbangan dan sebagainya gitu kan ya. For us 2020 itu sudah kita anggap selesai. So we do not do benchmarking dengan 2020 ya kan. Yeah. Jadi kita doing benchmarking dengan 2019. Having able untuk achieve like 80 to 85% dari 2019 itu sudah cukup agresif for us. Gitu. Ya, okay. Jadi benchmarknya kami itu di 2019 bukan di 2020. Dan achievement di 2021 projectionsnya bisa saja kita bisa mencapai 80% atau 85% dari 2019 itu sudah dikatakan sudah cukup baik. Karena critical periodnya buat kami adalah di 2021 dan 2022. It is a very critical period di mana kita harus triple digit growth ya, dan itu nggak main-main gitu kan ya. Dan juga bukan sayang ya, tapi maksudnya and it is beyond our control. Jadi kita setiap bulan tuh kita benar-benar melihat gimana progresnya kita terhadap pengunjung yang masuk, dan bagaimana kita bisa forecasting bisnis kita in the future. Forecasting juga kita nggak hanya ngelihat di 2021, tapi kita juga ngelihat 5 years ke depan. Ancol ini mau kayak gimana gitu kan ya. Kita juga ngelihat behaviornya orang tuh seperti apa ya kan. Juga kita juga ada beberapa hal yang in our favor, ada juga beberapa hal yang not in our favor. Yang in our favor misalnya pada saat in one of the research juga ditanyakan, mungkin Mas Raymond juga paham, bahwa kita ditanya pada saat ini pengen berlibur tidak, sebagian besar orang ingin berlibur. Kemudian ditanya kalau berlibur maunya kemana? Maunya ke alam terbuka. Alam terbuka kemana? Kalau tidak ke pantai, ke pegunungan gitu kan ya. Dan for Jakarta, Ancol is the place gitu kan ya. Nah, are we ready for that? Nah, that is the challenge buat kami gitu kan ya. Jadi bisa dilihat begitu kita sudah buka kemarin tuh banyak antusias masyarakat itu besar sekali gitu. Dan mudah-mudahan pertama dengan behavior masyarakat yang semakin patuh terhadap protokol, terus kemampuan pemerintah untuk melakukan testing, tracing sama treatment semakin baik, dan keberadaan vaksin bisa terjadi, bisa diberikan segera gitu ya, seperti Q1 2021. Nah, mungkin pictures-nya akan jadi lebih baik. Tapi apabila itu tidak terjadi, mungkin pictures-nya akan lebih buruk. Jadi for us kita sudah harus siap mengantisipasi both sides of the coins. Gitu. Dan untuk mencapai target yang sudah dicanangkan itu 80% sampai 85% dari 2019, apakah masih dibutuhkan insentif tertentu nih dari pemerintah? Mumpung ada Pak Raymond nih di sini, bisa disampaikan. Ada nggak sih, maksudnya kami berusaha untuk tidak merepotkan pemerintah. Kita berusaha untuk self sufficient dulu, Mas Fajar. Maksudnya we never maksudnya support dari pemerintah not in a financial terms, tapi lebih kepada support membantu kami untuk gimana sih menjalankan protokol dengan baik dan benar. If something happen, apa yang harus kita lakukan? What sort of like promotions ya Mas Raymond ya? Kita banyak melakukan supporting each other lah.
doing with our own communication assets gitu, sehingga all the information regarding rekreasi di Jakarta, regarding protokol memasuki taman rekreasi, itu kita sama-sama bisa reach as many people as possible. Kayak gitu sih, lebih kepada itu sih, Mas Fajar. Ya, terima kasih. Ya. Itu tadi pertanyaan dari Mbak Berni. Ya, mungkin kita bisa cover 1-2 pertanyaan lagi. Tolong ke bawah ke atas lagi. Aku baca dari sini agak jauh. Tadi sudah ke atas lagi, maaf. Yang nanya harus ke Ancol loh ya, jadi nggak ada nanya-nanya gratis. Apakah sudah boleh kacau? Boleh dong ya. Kemudian Boleh apakah dong, wahananya buka? boleh, Nah, boleh wahananya apakah buka semuanya, Bu? Mbak Feby? Apakah memang dibatasin juga wahananya? Dan pertanyaan lagi nih. Dan setelah yang belum buka dipakai, Atlantis Water Adventures, kita belum buka yang kolam renang. Oke. Tapi Kita yang belum lainnya dapat buka green ya, light Bu? ya Mas Raymond ya, karena kontrolnya itu sulit. Untuk menjaga jarak sambil berenang tuh gimana ya? Itu satu. Terus yang juga paling kritikal adalah bukan pada saat berenang ya, justru pada saat mereka keluar dari kolam renang ya kan. Nanti yang merasa dingin lah, hacim lah, terus bergabung, terus habis itu tempat ganti pakaian, tempat showering ya kan. Nah, banyak sekali situasi yang cukup riskan sih kalau di dalam kolam renang ya. Mungkin untuk menambahkan untuk hal ini. Tapi kami belum buka untuk yang Atlantis. Silakan Pak Raymond, mungkin pengen komentar. Mungkin gini Pak, Bu, kita mungkin menginformasikan bahwa kan kita sudah memperbolehkan 13 usaha itu untuk buka kembali ya. Namun di luar itu boleh untuk mengajukan permohonan untuk buka, tapi harus melalui nanti penilaian dari tim gabungan. Oke. Nah, khusus untuk waterpark itu sebenarnya sudah ada kabar gembira Bu, karena hari ini kami sudah mengizinkan untuk waterboom untuk buka. Oh gitu. Oke, baru hari ini. Iya, karena kami saya belum tahu. Berita baik nih mereka buat sudah Bu Feby. melakukan permohonan, terus kita tinjau, hasilnya sangat baik dari Dinkes, juga dari tim instansi lain yang waktu kemarin terjun, juga infonya juga mereka dapat sertifikat CSE nilainya sempurna gitu. Jadi kita per hari ini SK tersebut sudah kami serahkan kepada teman-teman di Waterboom, jadi mereka mungkin akan dalam waktu dekat akan segera beroperasi. Ya. Gitu. Jadi mungkin kalau Atlantis bisa segera Bu melakukan. Ya, tapi mungkin kami akan ke Waterboom dulu kali Pak. Mas, boleh. Kita akan lihat dulu bagaimana mereka running the operation gitu kan. Siap. Biar kita bisa belajar gitu. Baik. Kami ingin benar-benar hati-hati sekali sih untuk ini gitu. Wah, Terima luar kasih, biasa Mas Ibu Raymond. Feby. Mungkin di sini ada teman-teman dari Ancol, ada Rika. Rika, nanti kita main-main ke Waterboom ya. kita lihat gimana mereka running the operations. Bagus. Kita juga bisa ngobrol dengan teman-teman di Waterboom apa challenge-nya ya. Yang critical challenge yang mereka hadapin, sehingga kita bisa mitigasi itu di awal-awal pada saat kalau kita membuka Atlantis lagi. Terima kasih Pak Raymond. Jadi ini good news, tapi informasinya bagus ya. News juga buat kita kalau kita mau buka, then what gitu kan ya. Dan kalau buka kita harapinnya pengunjung semakin banyak sih Mbak Feby. Iya. Semakin banyak, tapi maksudnya yang as I said in the beginning kan ya, pengunjung banyak ya kita senang, tapi in the other hand kita juga harus siap gitu kan ya. Untuk menjaga protokol yang harus dijalankan gitu kan. Iya, betul. Juga menjawab kayak wahana-wahana juga, kayak misalnya kita kan belum full ya, kayak misalnya di Dufan juga tidak semua wahana kami buka ya Mas Fajar ya, karena keterbatasan kan ya. Dan juga tapi pelan-pelan misalnya dari 10 sekarang udah 12, kemudian 15, pelan-pelan lah pokoknya. Kita juga nggak mau gegabah juga. Jadi kita juga melihat behavior orang-orang yang datang gitu, apakah mereka benar-benar sudah paham dan siap. Oh, kalau mereka siap, kami pun siap, ayo kita tambah lagi gitu kan ya. Cuma yang atas ini aku baru dengar sih dari Mas Raymond. Nanti kita akan main-main ke Waterboom untuk lihat. Gatra dengan senang hati menyampaikan kabar gembira ini ke Ibu Feby melalui Pak Raymond. Terima kasih. Oke, kelihatannya sih memang safety adalah hal yang paling penting untuk Taman Jaya Impian Ancol ya, supaya pengunjung semua aman lah
dari kekhawatiran juga gitu akan COVID-19 seperti itu. Ya. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, masih ada lagi? Oh, masih ada Ibu Febi. Dari Ibu Woro Arianti. Apakah ada kesempatan bagi keluarga untuk liburan bulan Desember ke Ancol? Pastinya ada ya? Ada Atau dong, buat ada, kelompok ada. lebih dari 20 orang? Ada paket khusus untuk kelompok? Ada pasti ya Bu ya? Ada. Jadi gini, selama ini kan kita one of the contributions untuk revenue kami adalah dari rombongan kan ya, rombongan-rombongan besar. Cuma kan sekarang rombongan kita tahan dulu kan ya. Jadi kita boleh dengan rombongan-rombongan keluarga yang kecil gitu lah ya, kayak 5 orang, bahkan rombongan 5 orang pun kita bisa cater untuk mendapatkan diskon-diskon khusus gitu. Oh, oke. Small groups is very welcome ke Ancol. Justru kami lebih senang dengan small groups, apalagi kayak family kan. Kalau family kan mereka sudah kenal lah, paling tidak tahu lah apa namanya the whereabouts-nya keluarga ini kan. Tapi kalau misalnya strangers dalam rombongan besar itu kami belum menerima. Oke, dan semua informasi ada di www.ancol.go.id ya, .co.id. Oke. Mungkin itu. Ancol.com. Ada lagi? Ancol.com, maaf. www.ancol.com ya? Ya. Oke. Mungkin itu cukup dari pertanyaan ya yang ada ya? Oh, masih ada lagi, keluar lagi. Untuk wahananya, bagaimana setelah dipakai orang lain? Apakah disinfektan? Steril. Ya, selalu kita steril. Jadi selesai, terus selalu kita lakukan pembersihan cepat, terus mereka baru masuk lagi yang berikutnya. Oke. Ya, mungkin cukup pertanyaan yang dari peserta. Saya pikir juga waktu sudah cukup lama kita berbicara ngobrol ya, Mbak Fedi sama Pak Raymond. Cuman mungkin yang bisa saya simpulkan sekarang dari pembicaraan kita dan juga bahasan yang kita sampaikan bahwa untuk akhir tahun ini ketika liburan panjang, semua keamanan, protokol kesehatan sudah dijalankan di wilayah DKI Jakarta ini. Dan memang untuk liburan berkeluarga, saya pikir semua aman, asal tadi itu menjalankan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Sepanjang itu dijalankan, moga-moga semua dapat aman dan bisa liburan dengan sehat. Mungkin itu. Nah, mungkin ada pesan-pesan terakhir yang ingin disampaikan oleh Pak Raymond sama Ibu Febi. Pak Raymond, silakan, mungkin ada sesuatu yang disampaikan sebagai kata penutup. Ya, mungkin kalau pesan dari saya Pak, jadi intinya kita pengen teman-teman pelaku usaha juga bisa segera bangkit Pak ya dari keterpurukan. Juga teman-teman warga DKI Jakarta juga bisa juga bangkit, itu juga mendapat hiburan. Tapi di sisi lain kita juga sama-sama masih aware bahwa COVID ini belum selesai gitu. Jadi jangan terlalu euforia juga berlebihan. Kita sama-sama jaga. Gitu. Semoga ini cepat berlalu. Amin. Ya. Terima kasih. Kata penutup yang baik sekali. Silakan Mbak Febi yang cantik untuk mungkin menyampaikan. First of all, terima kasih ya for having me di sini ya. Aku senang sekali. It was our pleasure, dengan senang hati tentunya. Lumayan lah bisa ngelenong sedikit ya di sini. Senang hati, dengan senang hati. We're very happy sih, bukan sih ya, maksudnya untuk menerima pengunjung sebanyak-banyaknya di Ancol. Tapi yang menjadi perhatian adalah kita tuh nggak bisa melakukan ini sendirian. We are in this together, ya kan ya. Maksudnya ingin berwisata, ingin berrekreasi, is very normal. Tapi tolonglah buat ke teman-teman, saudara, siapapun yang datang ke Ancol, tolonglah kita saling menjaga. Karena COVID ini berhenti atau tidak, it's in our hand. It is not in the hand of the government. It's not in the hand of pemerintah pusat, pemerintah daerah, it is in our hand. Buat saya dan buat teman-teman di Ancol, kami tuh selalu mengatakan bahwa kita semua ini adalah garda depan. Bukan dokter yang menjadi garda depan. Karena virus ini yang bertemu pertama kali adalah dengan kita. Justru dokter dan para tenaga kesehatan adalah garda belakang gitu kan ya. Jadi garda depan ini, diri kita sendiri ini harus dijaga wherever we are.
begitu masuk ke wilayah Ancol, sombong banget ngomongnya, begitu masuk ke wilayah Ancol, tolonglah dijaga protokolnya, karena sekuat-kuatnya teman-teman di Ancol untuk menjaga protokol, segalak-galaknya teman-teman di lapangan yang melakukan patroli yang di Ancol, itu nggak akan bisa terjadi kalau para pengunjung tidak mematuhi protokol yang ada. Jadi jangan sampai COVID ini naik lagi sehingga amit-amit aku ketok-ketok 3 kali ya kayu. Aku bantu. Lagi gitu kan ya. Jangan sampai karena we are all in this together gitu ya. Dan ekonomi negara itu harus berjalan dan itu tidak akan terjadi kalau masyarakatnya masa bodoh. Gitu ya. Itu aja sih, dan senang selamat bareng-bareng di Ancol. Terima kasih Rika udah diingetin. Well said. Hashtag senang selamat bareng-bareng di Ancol. Tagline yang luar biasa sebagai penutup untuk senang selamat bareng-bareng, terus kembali di Ancol bersama untuk semua. Oh, hashtagnya panjang dan bagus. Iya, Ancol tuh buat kita semua gitu. Ancol is not punyanya Pemprov, Ancol bukan punyanya Ancol buat kita semua. Jadi kalau ingin Ancol tetap ada ya sama-sama kita jaga. Gitu aja sih. Panjangnya penutupannya ya, maaf ya. Ngomong. Terima kasih, kelihatannya kita harus bikin sesi berikutnya deh yang lebih lama, 3 jam mungkin. Hanya untuk Mbak Feby. Oke, itu tadi teman-teman atau semua peserta yang ada di acara bicara itu tadi kata penutup Feby. Saya pikir Mbak Feby cukup untuk merangkum, dan juga kata terakhir Mas Raymond. Saya juga ikut manggil Mas Raymond deh. Mas Raymond. Yalah, masih muda, masih dipanggil. Jangan mau. Ya, cukup untuk menutup acara pada siang hari ini. Jadi semoga akhir tahun ini kita semua menjalankan protokol kesehatan untuk liburan yang aman dan bahagia tentunya bersama keluarga dan semua handai tolan yang kita cintai. Yang penting semua menjalankan 3M-nya. Memakai masker, aku kasih contoh. Memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Ya, ini bukan berarti 3M yang ini ya, tapi 3M yang tadi. Oke. Itu. Karena kalau sorry aku tambahin ya. Silakan. Raymond, maaf. Kalau misalnya masker chancesnya itu as low as 1,5% ya Mas Raymond ya. Kalau nggak salah ya. Kalau kita sama-sama pakai masker. Dua pihak ya pakai masker. Iya, dua pihak pakai masker. Salah satu misalnya udah terpapar, itu chancesnya itu 1,5%. As low as that. Jadi itu masker benar-benar adalah gardanya kita ya Mas Raymond ya. Ya, kita ini garda pertama sih kalau aku bilang. Garda pertama tuh kita. Lihat deh di Instagramnya Ancol. Ari tolong dipasang lagi ya. Kita garda pertama di Ancol ya. Oke. Terima kasih. Pakai masker jangan lupa. Hanya 1%. Semoga sampai 0% kita bikin. Yes. Oke. Amin. Itu saja semuanya. Terima kasih dan semoga bisa nanti kembali bergabung di Gatra Bicara dengan topik-topik lain yang menarik. Terima kasih Bapak Raymond dan juga Mbak Feby atas waktunya bersama kami. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fajar Lukito bersama Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Yeay. Aman dan imun. Oke, sudah.